Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Mari anak-anak, kegiatan hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kelas 5D, siap, Bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih sudah memimpin doa Tania. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, tidak henti-hentinya Pak Guru mengingatkan anak-anak karena saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Ya. Coba Pak Guru absen dulu. Clarissa ada? Clarissa? Clarissa? Ya. Keiko hadir, Keiko? Hadir, Pak. Hadir. Warga? Hadir. Kara? Hadir, Pak. Hadir. Tania? Hadir, Pak. Tasya? Hadir, Pak. Ira? Hadir, Pak. Hadir. Baik. Semuanya sehat ya? Baik. Supaya lebih bersemangat, mari kita mulai dengan nyanyi dahulu. Pak. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Maju serentak menyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak serentak jangan menyerah. Majulah, majulah, maju tak gentar maju tak gentar hati kita diserang. Maju serentak
menyerah. Mari serentak tentu kita menang. Bergerak serentak menerjang menyerah, majulah menang. Tadi anak-anak kita sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ya. Jadi isi lagu tersebut adalah kita harus terus maju tak gentar membela yang benar. Seperti yang dilakukan para pejuang dahulu. Mereka maju tak gentar untuk mengusir penjajah. Jadi ketika kita benar, kita tidak perlu takut, kita harus terus maju, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar yang namanya diatonis mayor dan diatonis minor. Diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, lagu Maju Tak Gentar ini masuknya kemana anak-anak? Ke lagu diatonis mayor apa diatonis minor? Mayor. Kok bisa mayor bukan minor? Karena semangat dan gembira. Karena sifatnya semangat yang gembira. Ya, benar sekali. Itu adalah lagu diatonis mayor. Nah, selain lagu diatonis mayor dan minor, apakah kalian masih ingat materi selain lagu tadi? Ada materi apa aja kemarin kita belajar? Zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dan zat campuran. Lalu ada iklan, ya. Iklan media cetak. Nah, iklan yang ada di media cetak. Benar sekali. Nah, hari ini kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke subtema kedua, ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar, ya, iklan media elektronik. Lalu kita juga akan belajar zat campuran, ya. Ternyata zat campuran itu nanti akan dibedakan jadi dua lagi. Ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen, ya. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, ya. Ada mampu menjelaskan pengertian dan jenis iklan elektronik, mampu menemukan informasi yang terdapat pada iklan elektronik. Lalu yang terakhir tujuan kita adalah mampu mempresentasikan laporan hasil percobaan atau pengamatan perbedaan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Siap belajar anak-anak? Siap tidak? Oke. Sekarang coba kalian amati materi ini. Iklan elektronik. Iklan elektronik adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai suatu barang atau jasa yang disampaikan oleh media elektronik. Nah, media elektronik yang kita kenal misalnya adalah radio, televisi, dan internet. Oleh karena itu, jenis iklan elektronik adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Iklan radio. Ciri-ciri dari iklan radio. Yang pertama, iklan hanya dapat diperdengarkan karena iklan radio hanya berupa audio atau suara. Yang kedua, unsur-unsur suara yang diperdengarkan pada iklan radio dapat berupa voice atau kata-kata manusia, dapat berupa musik, dan efek suara. Contoh efek suara pada iklan radio misalnya adalah suara gemericik air, suara semprotan, suara hembusan angin, dan sebagainya. Jenis iklan elektronik yang kedua yaitu iklan televisi. Ciri-ciri dari iklan televisi. Yang pertama, menggunakan kombinasi suara, gambar, dan gerak. Yang kedua, karakteristiknya dapat dilihat dan didengar.
Jenis iklan elektronik yang ketiga adalah iklan internet. Iklan internet merupakan iklan yang disampaikan melalui jaringan internet. Iklan tersebut dapat disampaikan melalui website, blog, maupun YouTube. Nah, ciri-ciri dari iklan internet. Yang pertama, dapat berupa iklan yang hanya dapat dilihat secara visual, ataupun bisa juga merupakan kombinasi dari audio atau suara dan visual. Yang kedua, iklan yang disampaikan dapat berupa video atau banner animasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan banner animasi atau iklan banner? Nah, iklan banner adalah iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman website. Berikut ini contoh dari iklan banner. Perlu Pak Guru putarkan lagi tidak? Tidak ya? Nah, sekarang Pak Guru punya pertanyaan. Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Apa itu iklan elektronik? Siapa yang bisa jawab? Apa itu iklan elektronik? Yo, Dira, apa Dira? Iklan elektronik itu apa Dira? Iklan yang disajikan melalui media elektronik. Iklan yang disajikan melalui media elektronik. Selanjutnya, benar sekali Dira. Ada berapa jenis iklan elektronik? Ada berapa jenis tadi? Ada 3. Siapa ini? Coba sebutkan apa aja. Iklan radio, Radio, iklan televisi, dan iklan internet. ya, radio, televisi, internet. Nah, apa itu iklan radio? Siapa yang bisa? Apa itu iklan radio? Clarissa, Pak. Ya, Clarissa. Apa Clarissa? Iklan yang disajikan melalui media radio berupa suara saja. Ya, iklan yang disajikan melalui media radio berupa suara saja atau audio saja. Ya, benar. Clarissa. Selanjutnya, apa itu iklan televisi? Natasha, Pak. Ya, siapa itu iklan televisi, Syah? Dan televisi iklan yang disajikan melalui media televisi berupa gambar dan suara. Ya, iklan yang disajikan melalui media televisi berupa gambar dan suara atau audio visual. Audio itu suara, visual itu gambar. Ya, benar, Tasya. Yang terakhir, apa itu iklan internet? Coba. Tania, Pak. Oke, Tania, apa Tania iklan internet itu? Iklan yang melalui media sosial yang berupa gambar, suara, dan gerak. Ya, benar. Iklan internet itu iklan yang melalui media internet, yaitu bisa berupa web, ya, media sosial, Facebook, dan lain sebagainya, Twitter, lalu ada yang melalui YouTube juga, itu masuknya ke iklan internet. Nah, itu iklannya ada yang berupa gambar saja, ada yang berupa gambar dan suara. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah mengamati paparan iklan, ya. Iklan yang pertama, silahkan diamati baik-baik, dicermati. Halo Ari Irham. Halo. Sesi tanya jawabnya kita mulai ya. Ayo. Dengar-dengar ada yang lagi happening nih. Ada dong, gue lagi suka banget sama kopi yang ini. Rasanya happening banget. Oh, yang lagi banyak diminum orang-orang itu. Bukan, yang ini. New Hits Solegit. What? Ngegigit? No. New Hits Solegit. Top Coffee gula aren baru. Top Coffee gula aren? Iya, ini kopi happening gue. Kopi dan susu di blend gula aren yang legit. Tempting banget. Wah, jadi pengen nyobain Top Coffee gula aren. Cobain Gak dong. ribet kan bikinnya? Enggak dong, kapanpun kamu mau, tinggal bikin. Jadi deh, gak perlu ngantri, gak perlu nunggu lama juga. Wah, penting banget tuh. Selain itu, kamu juga bisa tambahin boba, marshmallow, es krim, kreasiin sesukamu deh. Wah, cobain lah. Cobain dong, ayo. Wih,
Opening banget rasanya. Gimana? Enak kan? Ini enak sih, enak. Tunggu. Hah? Kok jadi gue yang interview ya? Iya juga ya. Top Coffee gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legis. Mau ngehits? Try it. Dari Wings. Iklan yang kedua. Haus di luar, haus di rumah, makan pedas di luar, makan pedas di luar. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, manisnya pas. Oh teh pucuk harum, bukan yang ku leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Iklan yang ketiga. Joy, anak coklatnya, asik mainannya. Selesai juga. Gempi udah selesai ujiannya? Tapi capek, mah. Kalau mama kasih sesuatu buat Gempi masih capek nggak? Emang ada apa, mah? Tada! Mama punya cucu wafer snack buat Gempi. Ini wafer roll dengan pasta coklat dan juga campuran berbagai rasa. Gempi mau yang mana? Ada 6 rasa nih. Asik, sudah wafer snack kesukaan aku, mah. Mama masih punya satu lagi loh, Gem, surprise-nya. Apa lagi, mah? Surprise! Ini surprise egg buatan Indonesia loh, Gem. Dalamnya ada surprise mainannya. Wah, aku dapat ini. Lucu banget ya, Gem. Sini aku bantuin buka yang pastanya ya. Enak mah. Iya dong. Kan Coco Joy ini komposisinya ada pasta susu, pasta coklat, dan juga ada biskuit lapis coklat. Makanya aku bersihin dulu ya. Plester dengan Bacteria Shield lindungi luka dari bakteri. Hansaplast plester dengan Bacteria Shield menghalang dari bakteri. Aduh. Iklan yang keempat. Kalian perhatikan yang Pak Guru lingkari warna merah. Satgas. Nih yang Pak Guru lingkari ini loh, iklan. Nah, ini namanya iklan. Kalau ini kan berita, ini iklan. Ya. Nah, sekarang saatnya diskusi kelompok ya. Sebelum diskusi kelompok, Pak Guru bagi dulu ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 coba. Nanti anggotanya ada Clarissa, Keiko, Fardan, sama Kara. Ya, itu kelompok 1. Yang jadi kelompok 2 ada Tania, Tasya, sama Dira. Ya, sudah tahu kelompoknya, anggota kelompoknya? Nah, yang kalian diskusikan apa? Nih. Ini yang kalian diskusikan nanti. Kalian tadi kan semuanya sudah mengamati 4 iklan yang Pak Guru paparkan tadi. Yang Pak Guru share screen melalui Zoom ya. Nih. Kalian coba berdiskusi mengenai iklan tersebut, 4 iklan ya. Mulai dari nama produk, media iklan, lalu kesimpulan isi iklannya apa dari iklan 1, 2, 3, dan 4. Paham? Oke? Paham, Pak. Nah, jangan lupa nanti jawabannya kalian tuliskan hasil diskusinya di LKPD yang sudah Pak Guru share kemarin ya. Silahkan berdiskusi, boleh melalui chat Zoom, boleh melalui WA, boleh, silahkan ya. Silahkan berdiskusi. Baik, Pak Guru cukup untuk waktu diskusinya. Sekarang waktunya kalian mempresentasikannya. Mempresentasikan hasil diskusinya. Coba, Pak Guru ingin kelompok 2 dulu. Kelompok 2 yang ingin mewakili siapa? Membacakan hasil diskusinya.
Nama produknya Top Coffee Gula Aren. Media iklannya radio. Kesimpulan isi iklan, kapanpun kita mau, kita bisa langsung bikin Top Coffee Gula Aren tanpa perlu antri dan menunggu lama. Ya, benar. Itu iklan yang keberapa, Dira? Itu iklan yang keberapa? Apa, Pak? Iklan yang keberapa? Iklan yang pertama. Iklan yang pertama, benar. Yang kedua, Dira? Iklan yang kedua, teh pucuk harum, media iklannya televisi. Kesimpulan isi iklan, mau dimanapun, di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum bikin segar di mana aja. Ya, iklan yang ketiga, Dira. Coba. Nama produk, nama produknya Choco Wafer Snack dan Hansaplast. Media iklannya internet atau YouTube. Kesimpulan isi iklannya, Choco Wafer Snack mempunyai 6 rasa. Hansaplast bakteri melindungi luka dari bakteri. Ya, iklan yang keempat. Gampangan Mido, media iklannya internet atau web kompas.com. Kesimpulan isi iklannya, dapatkan jam tangan Mido dengan harga terbaik dan free ongkir melalui jamtangan.com. Ya, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Pak Guru berikan ke kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 2? Mungkin berbeda pendapatnya? Tidak, sama? Sama. Kalau begitu di iklan yang ketiga, di situ ada berapa produk yang diiklankan? Coba kelompok 1. 2. Ada 2. Apa dan apa? Choco Wafer Snack dan Hansaplast. Choco Wafer Snack dan Hansaplast. Ya, benar. Berarti sama ya? Baik. Terima kasih kelompok 2, kelompok 1. Nah, anak-anak, kalian telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik. Salah satunya adalah iklan televisi. Nah, sekarang coba kalian pilih salah satu iklan minuman yang ada di televisi. Kalian boleh menyalakan dulu televisi di rumah kalian ya. Dinyalakan, kalian cari iklan minuman yang ditayangkan melalui televisi. Kemudian kalian tuangkan kembali benda yang diiklankan dalam televisi yang kamu anggap menarik dalam bentuk gambar iklan. Kemudian buat gambar semenarik mungkin ya. Selamat bekerja. Silahkan dicari, ketemu, langsung digambar. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Paham ya? Oke, silahkan digambar. Baik anak-anak, ini setelah Pak Guru cek, ada beberapa di antara kalian yang sudah mengirimkan hasil gambarnya yang sudah dikirimkan ke Pak Guru. Ini salah satunya. Ini ada Aquada. Kemudian ada Dugan Fresh. Lalu ada minuman apa ini menurut kalian ini? Dinyalakan Cangkir kopi. ya, benar, Keiko, minuman secangkir kopi ya. Baik. Oke, kita ke gambar yang pertama. Ini hasil karya teman kalian. Aku ada ya. Aku ada. Nah, gambar teman kalian ini apa yang diiklankan dalam gambar tersebut menurut kalian anak-anak? Gambar apa itu? Yang diiklankan apa? Air putih. Air putih atau air mineral ya, benar, air putih atau air mineral. Nah, air mineral itu termasuk jenis zat apa anak-anak? Siapa yang tahu? Zat tunggal. Ya, benar sekali Tania, termasuk ke dalam zat tunggal. Gambar teman kalian yang kedua. Ada Dugan Fresh. Ya.
Nah, apa yang diiklankan gambar tersebut? Pak, yang diiklankan gambar tersebut apa ya? Coba yang tahu. Minuman es kelapa muda. Minuman es kelapa muda, ya benar. Atau sering kita sebut dengan soft drink. Tahu soft drink? Soft, Tahu. soft itu ringan, drink itu minuman. Kalau digabung jadi minuman ringan. Nah, minuman ringan termasuk jenis zat apa, anak-anak? Kalau air mineral tadi kan zat tunggal. Kalau minuman ringan itu termasuk jenis zat apa? Campuran. Zat campuran, ya benar. Nah, anak-anak, Bugan Fresh itu termasuk ke dalam zat campuran homogen. Masuk ke dalam zat campuran homogen. Nah, zat homogen itu apa? Nanti kita pelajari, ya. Gambar selanjutnya. Ini gambar apa tadi? Oke, apa yang diiklankan gambar tersebut? Minuman kopi hangat ya. Kalau kopi dingin, apa itu namanya? Es kopi. Air kopi atau minuman kopi. Air kopi termasuk jenis zat apa, anak-anak? Campuran. Nah, zat campuran. Nah, kalian sudah mengetahui adanya zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Apakah kamu sudah bisa menuliskan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen? Nah, supaya kalian bisa menuliskan perbedaannya, tadi ya, campuran homogen sama campuran heterogen. Homogen tadi contohnya apa? Minuman ringan. Kalau heterogen, contohnya tadi apa? Minuman kopi. Nah, supaya kalian bisa menuliskan perbedaannya, kita melakukan percobaan. Percobaannya apa? Nah, tapi sebelumnya ada beberapa yang harus kalian persiapkan. Yang pertama adalah peralatannya. Ada gelas plastik transparan, kemudian ada sendok plastik. Bahannya apa? Ada air, gula putih, gula pasir, dan kopi bubuk. Langkah-langkah percobaannya bagaimana? Yang pertama, percobaan pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan gula putih ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu aduk gula hingga larut ke dalam air, diamkan beberapa saat. Percobaan yang kedua, masukkan air dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan kopi bubuk ke dalam gelas yang sudah berisi air. Kemudian aduk kopi hingga larut dalam air, diamkan beberapa saat. Langkah ketiga, bandingkan hasil kedua larutan tersebut bersama teman satu kelompokmu. Sesuai kelompoknya yang tadi ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Yang keempat, buat laporan hasil percobaanmu dengan menuliskan hal-hal berikut. Yang pertama, nama anggota kelompok, percobaan yang dilakukan apa, alat dan bahan yang digunakan apa, lalu hasil percobaannya seperti apa. Lalu langkah yang terakhir adalah mempresentasikan laporan yang kalian buat di depan kelompok lain, kemudian kumpulkan hasil laporan kepada Bapak, Ibu, Guru. Paham langkah kerjanya, anak-anak? Nah, nanti laporan hasilnya kalian tuliskan di sini ya. Nah, silakan melakukan percobaan dan pengamatan. Pak Guru kasih waktu 15 menit. Ya, lakukan percobaan, diamati, lalu diskusikan hasil percobaannya dengan kelompok kalian. Sifat larutan gula itu bagaimana? Sifat larutan kopi bagaimana, lalu kesimpulannya seperti apa. Silahkan. Jangan lupa nanti hasilnya kalian tuliskan di LKPD. Silahkan berdiskusi. Boleh melalui chat di Zoom, boleh juga melalui WhatsApp. Bisa video call juga silahkan, Pak Guru persilahkan. Waktunya mempresentasikan.
Ya, kalau di diskusi yang pertama tadi yang mempresentasikan adalah kelompok 2 dulu ya tadi ya. Sekarang coba kelompok 1 yang ingin mewakili siapa? Mempresentasikan hasil percobaannya. Aku, Pak. Oke, Fardan. Ayo Dan, silahkan Dan. Hasil percobaannya adalah perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi. Sifat larutan gula, campuran antara air dan gula bercampur dengan rata atau sempurna. Sifat larutan kopi, campuran antara air dan kopi bercampur tidak rata atau tidak sempurna karena ada larutan kopi, ada ampas bubuk kopi. Kesimpulannya, 1. Larutan gula termasuk zat campuran homogen karena campuran antara air dan gula bercampur dengan rata atau sempurna. Larutan kopi termasuk zat campuran heterogen karena pada campuran antara air dan kopi bercampur tidak rata atau tidak sempurna dan menyisakan ampas bubuk kopi. Ya. Terima kasih Fardan sudah mempresentasikan hasil percobaan kelompoknya. Kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada, Pak. Apakah sama hasil percobaan kalian? Sama, Pak. Sama. Sifat larutan gula bagaimana kelompok 2? Campuran antara air dan gula bercampur dengan rata atau sempurna. Ya, benar. Jadi sama ya hasilnya dengan kelompok 1. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke evaluasi pembelajarannya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, evaluasi pembelajaran ada evaluasi pengetahuan dan evaluasi keterampilan. Ya, evaluasi pengetahuan kita lakukan melalui psikologi, kode aksesnya seperti ini. Bisa dicatat dulu, nanti kalian bisa join untuk mengerjakan. Pak Guru kasih waktu 20 menit nanti ya. Lalu untuk keterampilan, nanti bisa kalian upload melalui link di form berikut. Paham anak-anak? Paham? Oke, selamat bekerja. Nah, anak-anak, kegiatan apa yang kalian sukai hari ini? Ya, kegiatan mana? Belajar kelompok. Belajar kelompok. Ya, belajar kelompok. Belajar kelompok itu mencerminkan sila keberapa anak-anak? 3. 3. Bunyinya bagaimana sila ketiga? Persatuan Indonesia. Ya, ya. Dengan bekerja kelompok, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Benar ya. Nah, kalian belajar apa lagi selain belajar kelompok? Saat belajar kelompok kalian mempelajari apa saja? Percobaan. Percobaan apa? Zat tunggal dan zat Oh, iya. Nah, campuran homogen dan zat campuran heterogen. iya, benar sekali. Kita buat rangkuman anak-anak. Yang pertama, iklan elektronik. Apa tadi iklan elektronik? Kan yang melalui media elektronik seperti TV, radio, dan internet. Iya, benar sekali. Iklan yang menyampaikan melalui media elektronik. Ada radio, televisi, internet. Kalau iklan radio itu iklannya berupa apa? Iklan radio. Iklannya Suara. ya benar. Berupa suara atau audio. Kalau televisi? Gambar dan suara. Gambar dan suara atau audio visual. Kalau iklan di internet? Gambar dan suara. Audio visual. Bisa. Ya. Visual maupun audio visual itu ada di iklan internet. Selanjutnya, zat campuran. Zat campuran tadi ada berapa? Ada 2. 2. Zat campuran apa? Dan nitrogen. Ya, homogen dan
hetero. Campuran homogen itu zat yang bagaimana? Campuran homogen itu yang campuran yang bagaimana? Yang tercampur sempurna. Ya, campuran yang terdiri dari dua jenis materi yang tercampur sempurna atau secara merata. Kalau zat campuran, zat campuran homogen. Contohnya apa? Air sirup. Air sirup, ya. Atau air gula juga bisa. Itu masuknya ke zat campuran homogen. Sekarang zat campuran heterogen, itu zat campuran yang bagaimana? Zat campuran Campuran yang terdiri atas dua zat atau materi yang tidak dapat menyatu secara sempurna. ya, campuran yang terdiri atas dua zat atau materi yang tidak dapat menyatu secara sempurna atau merata. Contohnya apa? Tadi Kopi. Es kopi. ada air kopi. Ya. Baik anak, pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda tunggal dan campuran, pembelajaran yang kedua. Nah, Pak Guru berpesan, kalian harus selalu taat beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, kenapa? Karena nanti ketika kita meninggal, yang bisa pertama kali adalah sholat kita. Yang ditanyakan adalah sholat kita. Jadi kita harus selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, kalian harus bertingkah laku jujur dan sopan kepada semua orang. Entah apapun profesi orang tersebut, kita harus selalu jujur dan sopan. Yang ketiga, kita harus tetap bertanggung jawab dengan tugas yang Pak Guru berikan. Maksudnya apa? Kalau ada tugas dari Pak Guru, ya harus kalian kerjakan, dikumpulkan tepat waktu. Dan kalian harus tetap semangat belajar, meskipun pembelajarannya masih secara daring. Semoga saja tahun ajaran baru nanti kita sudah bisa pembelajaran tatap muka atau luring, ya. Baik anak, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Keiko, pimpin doa Keiko. Berdoa mulai. Ar-Rahmanir Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan terus sekalian alam. Amin. Rabbil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dengan anak, sampai ketemu pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.